Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Sistem Bergerak dengan materi UAS yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Setio Budianto, ST, MT, IU, ASEAN Engineering, APEC Engineering. Dalam summary proposal riset saya yang berjudul Peningkatan Kinerja MPPT melalui integrasi SPSF SMC untuk reduksi osilasi dan percepatan tracking daya pada sistem PV nonlinear. Menggunakan input tegangan dan arus. Dengan metode yang diusulkan tersebut, untuk meningkatkan akurasi estimasi sinyal, mempercepat tracking daya maksimum, serta memperkuat ketahanan terhadap gangguan dan noise pada sistem PV. Dalam hal ini, peran SPSF yaitu sebagai pemfilter data sensor agar lebih bersih. Kemudian, peran SMC untuk mengontrol duty cycle boost converter agar robust atau tahan terhadap gangguan. GWO mencari kombinasi nilai parameter SMC yang paling optimal. Targetnya yaitu daya PV akan lebih optimal dan osilasi menurun. Bahwa beberapa ancaman yang terjadi pada integrasi antara sistem PV dan teknologi IoT yaitu karena sistem pembangkit listrik tenaga surya itu terintegrasi dengan teknologi IoT. Karena sistem ini menghubungkan panel surya dengan sensor yang membuat sistem PV lebih cerdas, terhubung, dan dapat dipantau serta dikendalikan secara real-time melalui jaringan internet, perangkat komunikasi, server, untuk memantau serta mengoptimalkan kinerja energi. Ancaman pada sistem PV IoT ini yaitu salah satunya yaitu nomor 1, impersonation, yaitu sensor palsu. Penyerang berpura-pura menjadi sensor atau perangkat asli dalam sistem. Yang kedua, eavesdropping, yaitu penyerang menyadap komunikasi antar perangkat IoT. Ancaman yang ketiga yaitu data tampering, yaitu data yang diubah di tengah jalan. Data yang dikirim dari sensor ke server diubah oleh pihak ketiga sebelum sampai ke tujuan. Yang keempat yaitu DOS atau jamming. Penyerang membuat sistem tidak bisa berkomunikasi dengan cara membanjiri jaringan atau mengganggu sinyal. Sistem keamanan PV IoT ini dapat dilakukan atau diperlukan sekali untuk menanggulangi celah-celah pada keamanan PV IoT, yaitu dengan cara yang pertama autentikasi, yaitu harus memastikan bahwa perangkat yang mengirim data benar-benar perangkat resmi dan sah, bukan perangkat palsu. Yang kedua yaitu kerahasiaan atau enkripsi. Data yang dikirim antar perangkat harus terlindungi agar tidak bocor ke pihak luar. Yang ketiga yaitu integritas. Data yang dikirim harus tetap utuh sampai ke penerima. Yang keempat yaitu ketersediaan jaringan. Jaringan dan sistem harus selalu bisa digunakan dan tidak mudah down dalam keadaan bagaimanapun juga. Selanjutnya mengenai soal UAS yang pertama yaitu mengaitkan summary dengan mekanisme keamanan pada teknologi yang pertama dengan teknologi 4G. Keterkaitan dengan 4G yaitu bahwa riset MPPT bergantung pada data sensor tegangan dan arus. Kalau data dikirim melalui jaringan berbasis IoT, maka tidak menutup kemungkinan data palsu atau noise yang disengaja bisa membuat MPPT salah membaca data sehingga daya tidak optimal. Maka mekanisme keamanan autentikasi dari teknologi 4G sangat membantu untuk menahan resiko tersebut karena perangkat asing lebih sulit menyusup sebagai sensor palsu. Selain itu, teknologi 4G menekankan kerahasiaan dan integritas data serta menargetkan ketersediaan jaringan supaya layanan terpenuhi secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu keterkaitan summary dengan Wi-Fi. Apabila sistem PV dipantau melalui Wi-Fi dan pada umumnya seseorang ikut menumpang pada jaringan Wi-Fi. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi ada penyusupan atau data palsu yang mengakibatkan tracking MPPT bisa ikut salah arah dan performa menurun.
Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan LiFi. Apabila tegangan dan arus dari sensor PV dikirim melalui teknologi LiFi atau komunikasi melalui cahaya, maka kualitas keputusan SPSF SMC bergantung pada data yang diterima. Kelebihan memakai teknologi LiFi yaitu sinyal cahaya tidak dapat menembus dinding, akan tetapi pantulan dan retakan pada dinding memungkinkan terjadi penyadapan. Dan apabila jalur cahaya terhalang, koneksi bisa drop sehingga pemantauan PV menjadi terlambat. Maka teknologi LiFi dijadikan sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk mengurangi peluang injeksi data dari luar ruangan selain mekanisme keamanan enkripsi dan autentikasi. Yang keempat yaitu keterkaitan dengan Future Mobile Network Mobility First. Riset MPPT yang saya lakukan bergantung pada data tegangan dan arus, sensor, dan berisiko injeksi data palsu atau gangguan data sensor yang bisa membuat kontrol MPPT meleset. Pada arsitektur Future Mobile Network seperti Mobility First, setiap perangkat atau objek punya identitas global atau GUID yang bersifat melekat pada perangkat. Dan jika sensor PV direpresentasikan sebagai objek beridentitas GUID, maka jaringan bisa lebih mudah memastikan sensor yang mengirim data memang sensor yang syah, bukan perangkat tiruan yang mencoba menyusup. Serta diperlukan mekanisme keamanan pada GNRS, yaitu izin update, verifikasi, dan kontrol akses, supaya data pemantauan tetap aman. Kemudian P2 yaitu soal yang kedua dalam UAS, menjelaskan pemahaman terkait Future Architecture for Mobile atau Wireless Application. Future Architecture for Mobile atau Wireless Application adalah konsep baru dalam membangun jaringan dan layanan seluler supaya fleksibel dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Sistemnya dibuat seperti blok-blok yang bisa diatur lewat software. Kemudian kapasitas jaringan dibagi sesuai jenis aplikasi yang digunakan. Beberapa tahapan pemrosesan ditempatkan lebih dekat dengan perangkat pengguna agar hasil dapat diterima lebih cepat. Keamanan dan pengaturan jaringan serba otomatisasi agar layanan tetap lancar walau kondisi jaringan berubah-ubah. Kemudian mengenai P3 yaitu soal UAS yang ketiga bahwa sebutkan dan jelaskan perbedaan utama dari celah dan mekanisme keamanan pada yang pertama pada celah keamanan 4G. Celah keamanan 4G terjadi pada physical layer, terjadi interferensi atau jamming, yaitu gangguan sinyal. Yang kedua, MAC layer LTE bisa terjadi penyamaran identitas, pelacakan, penyalahgunaan kunci, maupun manipulasi user equipment. Yang ketiga yaitu penyadapan dan modifikasi IP paket pada traffic data. Yang keempat yaitu serangan yang terjadi pada layanan misalnya DOS maupun replay attack. Celah keamanan yang kelima yaitu kemungkinan ancaman terhadap IP atau VoIP, misalnya seperti spoofing, hijacking maupun penyadapan. Mekanisme keamanan pada 4G khususnya LTE yaitu pertama mengontrol akses, autentikasi, enskripsi, integritas, ketersediaan jaringan, dan privasi. Yang kedua yaitu mendukung autentikasi dan otorisasi. Yang ketiga, penguatan LTE dengan penyamaran identitas, melakukan perlindungan identitas pengguna, pengamanan signaling antara perangkat dan core. Kemudian celah keamanan yang terjadi pada Wi-Fi. Ada 7 celah keamanan yang terjadi pada Wi-Fi. Yang pertama yaitu insertion attack. Pengguna ilegal masuk ke jaringan untuk akses internet atau sistem. Yang kedua yaitu unauthorized monitoring. Penyadapan komunikasi atau IP palsu untuk menipu pengguna. Yang ketiga DOS atau jamming. Gangguan sinyal di frekuensi ISM. Yang keempat yaitu celah keamanan pada client-to-client attack, serangan antar klien.
bisa berupa duplikasi MAC atau IP. Yang kelima yaitu melakukan pemecahan kata sandi menggunakan metode dictionary attack. Yang keenam, encryption attack, yaitu jika WIP lemah, maka kriptografi mudah dibobol. Yang ketujuh, mengenai misconfiguration, yaitu AP paket default setting sehingga mudah disalahgunakan. Mekanisme keamanan pada WiFi bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama yaitu enkripsi harus kuat. Perlindungan enkripsi yang handal menggunakan WPA2 maupun WPA3. Yang kedua yaitu melakukan autentikasi pengguna. Akses jaringan hanya untuk menggunakan terverifikasi melalui 802.1x. Yang ketiga yaitu PMF, pengamanan frame management untuk menghindari pemutusan koneksi paksa dan serangan mid-M. Yang keempat yaitu hardening tambahan, bahwa pembatasan percobaan login, menerapkan password kompleks, maupun monitoring lalu lintas jaringan. Yang ketiga yaitu celah keamanan terhadap LiFi, bahwa karakter fisik cahaya dimanfaatkan untuk akses ilegal, penyadapan, gangguan, atau layanan. Yang kedua yaitu out of band, bahwa VLC jadi jalur bocor untuk informasi di luar kanal utama. Yang ketiga yaitu DOS via jamming cahaya, gangguan sinyal cahaya sehingga komunikasi bisa mengakibatkan gagal. Yang keempat yaitu multiple VLC channel exploitation, yaitu banyaknya sumber cahaya dimanfaatkan untuk melemahkan keamanan. Yang kelima, authentic channel risk, yaitu apabila kondisi cahaya atau posisi pengguna tidak ideal, autentikasi dapat gagal, tertutup, atau dimanfaatkan untuk penipuan. Mekanisme keamanan yang bisa dilakukan pada LiFi ada beberapa hal, yaitu memfokuskan pencegahan terhadap penyadapan, manipulasi data, akses tidak sah, dan DOS. Yang kedua yaitu proximity based protection, bahwa cahaya terarah dan tidak menembus dinding sehingga jangkauan komunikasi terbatas. Yang ketiga, mekanisme yang dilakukan yaitu steganographic protection, bahwa pesan yang dikirim disamarkan melalui sinyal cahaya sehingga lebih sulit untuk terdeteksi. Yang keempat yaitu cryptographic protection and key management, bahwa menerapkan enkripsi, integritas data, serta verifikasi identitas. Yang kelima yaitu sharing dan winnowing, bahwa pengirim menambahkan paket palsu, lalu penerima memilih paket yang valid sehingga enkripsi dan autentikasi tanpa enkripsi data secara langsung. Yang keenam yaitu melakukan keamanan level MAC, yaitu menyediakan opsi proteksi integritas, enkripsi, atau melakukan keduanya secara bersamaan. Bisa juga dilakukan menggunakan physical layer security, yaitu PLS, yaitu memanfaatkan karakteristik kanal cahaya sehingga hanya pengguna yang berada di area pencahayaan yang tepat dapat menangkap sinyal. Kemudian yang keempat yaitu celah keamanan pada Future Mobile Network Architecture atau Mobility First. Yang pertama, spoofing guide, yaitu penyerang menyamar sebagai perangkat atau layanan melakukan pencurian identitas atau mid-M. Yang kedua yaitu melakukan serangan GNRS. Penyerang menyusupi GNRS lalu memanipulasi pemetaan guide ke alamat palsu, memicu pembajakan traffic dan DOS. Yang ketiga yaitu distribusi konten yang berbahaya. Karena fokusnya pada konten, penyerang dapat menyisipkan konten tiruan atau bermuatan malware jika validasi dan autentikasi konten lemah. Yang keempat, celah keamanan mobility first yaitu skalabilitas dan DDoS. Pada layanan terdistribusi, GNRS atau router kunci berpotensi menjadi target DDoS hingga layanan lumpuh. Yang kelima yaitu coextence dengan IP. Integrasi dengan IP menimbulkan gap autentikasi,
translasi identitas sampai alamat, sehingga kebijakan antar domain berbeda. Mekanisme keamanan Future Mobile Network Architecture atau Mobility First dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu memperketat autentikasi update GINRS. Bahwa perubahan mapping GUID harus ditandatangani secara digital. Hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang dan jelas hak aksesnya. Serta setiap perubahan wajib tercatat agar mudah dilacak siapa yang mengubah apa dan kapan. Yang kedua yaitu proteksi GNRS dari DOS ataupun DDoS. GNRS perlu dilindungi dengan pembatasan traffic caching yang aman, serta deteksi anomali untuk mengenali pola query atau update yang mencurigakan. Yang ketiga yaitu mekanisme privasi by design pada resolusi, yaitu untuk menjaga privasi, batasi pencatatan data sensitif, kemudian mengamankan metadata resolusi dengan enkripsi bila memungkinkan, dan menerapkan aturan retensi data yang ketat agar data tidak tersimpan lebih lama dari yang diperlukan. Mekanisme yang keempat yaitu hardening name-based filtering, yaitu aturan yang jelas dan terbuka, pengaturan siapa yang boleh mengakses atau mengubah, serta jalur yang digunakan untuk mengkomplain atau banding jika ada keputusan yang salah. Mekanisme yang kelima yaitu uji keamanan saat koeksistensi dengan IP. Kalau ada penghubung antar jaringan, maka kita harus menganalisis resiko khusus di titik penghubung tersebut, supaya menghindari munculnya celah keamanan. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.